Jadi sebenarnya dulu saya membangun tempat ini motivasinya itu belum bangun, tapi saya menyelamatkan supaya wilayah ini tidak dibeli oleh orang luar. Karena hampir saja ini dibeli oleh orang luar. Nah, terus saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Datar Media berada di dalam Saryantan yang berada di Mangir Kidul, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan keliling-keliling di komplek dalam Saryantan ini yang merupakan bagian dari Desa Wisata Mangir. Seperti apa suasana di sekitar Desa Wisata Mangir ini? Ikuti terus videonya sampai selesai. Di komplek Desa Wisata Mangir ini terdapat kebun kuliner yang terdiri dari rumah makan Legokan Ngancar, kemudian dalam Saryantan yang akan kita telusuri pada hari ini. Di dalam Saryantan ini tersedia beberapa fasilitas, antara lain musola yang berada di sekitar area parkir Desa Wisata Mangir ini. Inilah bangunan yang difungsikan sebagai kitchen ataupun tempat pemesanan. Tertera daftar menu antara lain wader goreng, udang goreng, lele goreng, bakar, mangut, nila goreng, nila bakar, kutuk goreng, ulut mangut, terong crispy, sayur lodeh, sayur lompong, cak kangkung, tempe tahu, ingkung, dan lain-lain. Untuk ingkung ini harus melalui pemesanan terlebih dahulu. Inilah tempat pemesanan yang sekaligus di belakangnya dijadikan sebagai kitchen. Selamat siang, Mbak. Siang, Maaf Om. Mengganggu ini dari Datar Media, Mbak. Ya. Jadi ingin dapat informasi ataupun testimoni tentang masakan yang ada di sini, Mbak. Sudah berapa kali datang ke sini atau malah sering atau malah langganan, Mbak? 4 kali, Om. 4 kali. Terus menu favoritnya yang sering biasa dipesan? Lompong, Om. Lompong pasti ya. Sama itu kutuk. Apa jenenge kok kutuk toh? Kutuk, ikan gabus ya. Ya, ikan gabus. Ikan gabus. Sama Kemudian ini apa? Teri. Wader. Wader. Ikan bader. Kemudian dari sisi rasanya gimana, Mbak? Kira-kira dominan gurih, asin? Gurih, Om. Gurih. Gurih. Selera masakan desa. Khas masakan Selera desa, Om. Selera desa. Dari rombongan mana, Mbak? Oh, ini di Dukuh Pandak, Om. Kita dari Panda. Panda. Dari Panda. Panda. Oh, Dukuh Panda. Sering juga ngadain event-event di sini, Bu, mungkin dengan teman-teman grup PKK ataupun reuni sekolah. Reuni. Reunian. Wow. Saya oke, Beb. Enak sekali Wah, kayaknya ya. ini, mengundang selera. Wah, Nasinya monggo, Om. masih Jos iki. kempul. Terus Ya, Beb. lauknya lengkap sekali ini. Oke. Monggo lho, Om. Nggih. Jos iki. Terima kasih, Mbak. Ya. Silakan dinikmati. Sama-sama, Mudah-mudahan Om. Barokah. Amin. Nah, sahabat Datar Media, saat ini kita sudah bersama dengan Mas Saryanto, pemilik dari dalam Saryantan yang ada di Mangir Kidul, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan menggali ataupun mencari informasi seputaran tentang Desa Wisata Mangir ini. Mas Saryanto, Ya, selamat pagi, Mas. selamat pagi. Ya. Ini saya baru sekali ini
datang ke desa wisata Mangir, Mas Sar. Tapi saya langsung terkesan karena apa? Suasana alamnya yang asri, berada di pertemuan antara dua sungai besar yaitu Sungai Progo dan Sungai Bedog. Nah, ini kombinasi atau perpaduan antara alam yang asri dengan air, gemericik air ini sangat memikat bagi siapapun yang akan datang ke sini. Nah, ini saya lihat juga terdapat beberapa kebun yang dijadikan untuk kompleks atau kawasan kuliner. Nah, ini bisa diceritakan ke sahabat Datar Media, Mas Saryanto, ini kira-kira ngerintisnya ini dimulai sejak kapan, Mas, hingga sampai jadi lokasi yang sangat menyenangkan bagi siapapun yang mengunjungi ini, Mas Saryanto. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya dulu saya membangun tempat ini, motivasinya itu belum bangun, tapi saya menyelamatkan supaya wilayah ini tidak dibeli oleh orang luar. Karena hampir saja ini dibeli oleh orang luar. Nah, terus saya coba menghimpun tenaga untuk saya beli tempat ini. Itu tahun 2016 ya. Terus sebenarnya saya sudah apa? Kebetulan kan saya warga sini ya. Jadi saya sudah mengincar tempat ini sudah sejak 20 tahun yang lalu. Bahkan 30 tahun yang lalu saya sudah mengincar. Oh, ini tempat yang sudah punya wawasan pandangan ke depan ya. Sejak saya masih SMP. Nah, penyelamatannya itu terus kebetulan saya ada, wah ini kok kayaknya enak kalau dikasih tempat tinggal untuk istirahat, untuk menenangkan pikiran, kok enak. Terus saya bangun. Saya bersihkan, saya bangun limasan, saya bangun jubluk selama 2 tahun sekitarnya. Saya bangun sekitar 2 tahun. Berarti sekitar 2018 sudah kelihatan bentuknya ya, Mas kelihatan bentuknya. Terus saya jajaki, ini mau untuk saya jadikan apa ini sebaiknya? Nah, kan. Kalau saya jadikan itu tempat usaha, saya rugi karena modal saya terlalu banyak. Misalnya, mau tak pakai rumah makan, modal saya terlalu banyak. Berarti gini aja, ini tak jadikan tempat sebagai untuk ngenggar-ngenggar penggalih namanya. Untuk refreshing ya? Refreshing. Ketika dari kerja ke sini, ngopi, ngobrol sama teman-teman, nemuin tamu. Di sini pasti mereka merasa nyaman. Sambil nyari inspirasi. Ya. Dan dengan wilayah yang seluas ini, saya tidak akan bisa membersihkan tempat ini sendirian, Pak. Mau tidak mau saya harus cari orang untuk bersihkan tempat ini. Saya bayar satu orang per hari 30.000 untuk menjaga kebersihan ini. Tapi kalau di ukuran di sini itu 30.000 untuk ukuran seorang perempuan itu sudah sehari, tak kerja sehari kalau di sini. Apalagi kerjaan yang ringan. Terus saya berpikir, ini sayang kalau sehari cuma bersih, kan nggak mungkin Pak. Bersih-bersih ini kan 3 jam selesai ya. Ini daripada nggak ada kerjaan, udah tak buka warung aja. Siapa tahu nanti hasil dari warung ini bisa untuk membayar bersih-bersih tadi. Tapi intinya bersih-bersihnya tadi. Ya. Tetapi kok berkembang ya. Berkembang. Saya jajaki terus, saya pelajari terus. Dan disitulah saya mulai belajar tentang kuliner. Lebih dari 30 tempat kuliner yang saya pelajari. Saya juga sempat belajar ke homestay. Ini nih, saya berpikirnya kayak gini Pak. Ini tujuan nomor 1 itu sebagai tempat tinggal tadi, ngenggar-ngenggar penggali tadi, itu nomor 1. Nomor 2 untuk homestay. Nomor 3 untuk rumah makan. Jadi saya berpikirnya gini. Kalau nomor 1 kalau saya jadikan tempat tinggal, siapa tahu bisa untuk tempat kuliner. Misalnya kalau kuliner nggak bisa jalan, akan saya jadikan homestay. Nah, kok ternyata homestay juga nggak jalan, saya kembalikan ke tujuan pertama, tempat hunian. Jadi saya tidak akan punya beban, saya bangkrut, saya bikin usaha bangkrut, nggak jalan. Saya tidak punya ada pemikiran itu di situ. Ya, terus di sini saya sangat ringan, Pak, karena perjuangannya memang betul-betul berat. Ketika 6 bulan pertama sampai 1 tahun pertama itu sangat berat. Sangat sering sekali sampai 3 hari itu tidak ada orang yang datang satupun. Itu sangat sering. Sampai kemudian mulai dikenal, didatangi itu setelah
didiami ataupun dipromosikan selang berapa bulan berikutnya, Mas? Kami jalan itu sekitar 1,5 tahun. 1,5 bisa tahun, ya? dikatakan jalan. Bisa karyawan bisa, saya mau rangkul beberapa rekan. Silakan kamu jualan kopi di sini, silakan kamu jualan mie ayam di sini, silakan kamu jualan jus di sini, silakan kamu bermain keyboard di sini. Yo, silakan cari-cari, kita cari. Kemudian kan kompleks ini ada beberapa titik, termasuk di seberang Sungai Bedok sana, Mas Haryanto. Ya. Nah, ini bersamaan atau setelah melihat dari dalam Saryantan ini ternyata jalan baru mereka menyusul, atau memang itu sudah jadi satu kawasan, satu konsep yang sudah dibicarakan bersama pada awalnya itu, Mas Haryanto? Beda, Pak. Jadi kalau di sini kan pribadi saya. Kalau sana itu bukan meniru ya, terinspirasi. Wah, ini tempatnya lebih strategis, lebih dan sebagainya. Terus mereka buat itu pakai dana desa. Dana desa, ya. Jadi masyarakat yang mengelola. Begitu. Jadi sudah dekat dengan Sungai Progo, terletak di selatan yang menghadap langsung ke pesisir atau pantai selatan. Ini setidaknya menjadi pintu gerbang masuk dari sisi selatan Ya, untuk kepariwisataan yang ada di Mangir dan secara luas di daerah Kabupaten Bantul tentunya, ya, Mas, ya. Nah, apakah dampak dari posisi geografis ini juga bisa dirasakan di Desa Wisata Mangir ini, Mas Haryanto? Secara apa, Mas? Secara posisi yang sangat strategis, berada di dekat pantai selatan, di antara Sungai Bedok dengan Sungai Progo, yang di arah hulunya juga dekat-dekat dengan tempat-tempat wisata yang sudah jalan. Nah, apakah dampak dari sekelilingnya itu juga berimbas dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang ada di Desa Wisata Mangir ini, Mas Haryanto? Kalau itu belum kami rasakan secara signifikan, ya, Pak. Ya. Tetapi kalau terutama yang di Mangir ini, pengunjung dari Mangir itu jelas, sangat jelas. Misalnya ada yang ke Petilasan Kiat ke Mangir, kalau pengen transit ke istirahat pasti di sini. Nah, uniknya tempat kami ini gini, Pak. Jadi kebanyakan orang yang kesini itu mencari sepi, ketenangan. Iya, ketenangan. Berarti ada beberapa orang yang kesini, aduh rame, pulang dia nggak jadi. Ya, yang saya cari ramenya itu bukan sepinya kan. Ya, tapi bagi sebagian itu, ya. orang mungkin ingin mengurai keruwetan yang di pikirannya dengan mencari ketenangan. Tapi bagi orang lain mungkin ingin melihat suasana yang ramai sebagai sesuatu yang tempat yang seru. Ya. Nah, mungkin bagi mereka gitu. Nah, kemudian saya tadi lihat daftar list menu yang ada ini kayaknya juga menu lokal di sekitar sini, ya. Dari sekian banyak list ini apa yang diandalkan dari dalam Saryantan ini, Mas Sar? Kalau di sini spesifikasinya adalah olahan ikan air tawar, Pak. Ikan air tawar. Iya. Jadi saya mau coba seperti mangut kutuk, ya. Kutuk itu kan gabus. Ya, kalau di gabus. Itu kan untuk pengobatan. Iya, pengobatan. Terus yang lainnya biasa seperti wader itu khas daerah sini sejak berpuluh-puluh tahun sudah khas. Terus kami juga coba menggali sayuran yang mungkin dalam kurun beberapa puluh tahun ini sudah ditinggalkan orang. Sayur lompong. Lompong? Iya, itu paling itu paling favorit di sini. Itu memang nikmat, saya sendiri suka, Mas. Rasa kremesnya, nah itu ada tantangan sendiri di lidah. Nah, kemudian untuk yang jenis-jenis ikan lokal, itu Mas Haryanto istilahnya mempunyai link ataupun supplier dari sekitar sini aja atau ngambil dari luar, Mas Haryanto? 70% dari sini. 70% dari lokal. Luar biasa. Tapi kadang-kadang kalau sampai musim-musim ramai ya itu kewalahan juga, tapi kami harus mendatangkan dari luar. Ya. Baik, Mas Haryanto. Nah, ini sahabat Datar Media yang penasaran dengan menu-menu yang ada di dalam Saryantan ini bisa dicoba langsung. Karena apa? Karena suasana yang teduh, perkampungan yang masih asri, kemudian setting dari tempat makan dan tempat pertemuan ini cukup representatif, ya, untuk di daerah tepian, terutama di pesisir selatan ini sangat recommended sekali dengan suasana yang teduh,
menu lokal bisa diandalkan untuk acara baik bersama keluarga maupun dengan rekan-rekan untuk membicarakan segala sesuatunya atau sekedar reunian-reunian atau yang sifatnya menyangkut diskusi ataupun pembahasan mengenai pekerjaan. Sangat cocok sekali di tempat ini dengan nuansa yang begitu asri alamnya di lembah Sungai Progo dan Sungai Bedok ini. Terima kasih Mas Saryanto atas waktunya. Mudah-mudahan daerah ini berkembang, semakin dikenal banyak orang sehingga menjadi tempat yang bisa diandalkan khususnya di Kecamatan Pajangan ini, Mas Saryanto. Ya, terima kasih Mas Saryanto. Ya. Demikian penelusuran kita di dalam Saryantan yang terletak di Dusun Mangger Kidul, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.